Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello basic, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang solusi SMART uji kompetensi gaya Coulomb. Let's be smart to learn basic. Go. Solusi SMART uji kompetensi gaya Coulomb. Sebelumnya perhatikan ilustrasi berikut, ada dua muatan sejenis. Nah, keduanya berdekatan, akhirnya saling tolak menolak dengan gaya sebesar F, gaya tolak menolaknya, dan keduanya memiliki jarak tertentu sejauh R dari kedua buah muatan tersebut. Dan muatannya masing-masing adalah G1 dan G2. Dan kemudian perhatikan berikutnya untuk muatan yang tidak sejenis, muatan positif dan muatan negatif. Bila didekatkan maka dia keduanya saling tarik-menarik. Tarik-menarik dengan gaya yang besarnya sama yang dialami oleh muatan satu maupun oleh muatan yang kedua dengan sebesar F, dan keduanya adalah berjarak sejauh R. Nah, maka besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang kemudian disebut sebagai gaya Coulomb ini, besarnya dapat ditentukan dengan perumusan berdasarkan hukum Coulomb. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik adalah sebanding dengan perkalian kuat kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, ini adalah sebagai bunyi daripada hukum Coulomb yang kemudian dirumuskan F sama dengan 1/4 pi epsilon kali G1 G2 per R pangkat 2. G1 G2 adalah muatan listrik 1 dan muatan listrik kedua, satuannya Coulomb. Kemudian R jarak antar muatan listrik, satuannya meter. Dan epsilon adalah permitivitas listrik suatu medium, satuannya Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2 Coulomb pangkat 2. F gaya listrik, satuannya adalah Newton atau juga bisa disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, 1/4 pi epsilon sama dengan K. Jadi besarnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Jadi untuk epsilon 0 ini adalah permitivitas vakum yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2 Coulomb pangkat 2 dengan pi 3,14. Nah, epsilon besarnya sama dengan epsilon R kali epsilon 0. Epsilon R adalah disebut sebagai permitivitas relatif suatu medium. Jadi untuk jika kita cari pada suatu medium tertentu dengan pada waktu dia berada di vakum akan menghasilkan nilai yang berbeda untuk besarnya gaya Coulomb ini. Nah, setelah kita mengingat kembali tentang konsep daripada gaya Coulomb, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Nomor 1, seorang siswa memutuskan untuk menyelidiki kejutan listrik yang ia terima ketika bergerak keluar dari mobilnya. Faktor-faktor yang kecil kemungkinannya memiliki pengaruh penting pada pengaruh kejutan adalah A. Bahan-bahan yang dikandung pakaiannya, B. Jarak luncuran saat ia keluar, C. Bagian mobil yang ia sentuh saat keluar, D. Kelembapan udara, E. Mesin yang beroperasi. Okelah, kita selesaikan untuk yang A. Ya, nah, adalah pernyataan salah karena bahan pakaian ada unsur logamnya. Jadi yang tidak memiliki pengaruh ya, terhadap kejutan listrik. Jadi A salah. Kemudian yang B, jarak luncuran saat ia keluar. Nah, ini benar karena
tidak ada terkait dengan jarak luncuran. Jadi tidak ada hubungannya dengan kelistrikan untuk jarak luncuran di sini. Dan yang C, bagian mobil yang ia sentuh saat keluar, nah ini adalah salah. Karena bagian mobil itu ada yang terbuat dari logam sehingga kemungkinan besar ada terjadi kejutan listrik. Dan kemudian D, kelembapan udara salah karena kelembapan udara juga mempengaruhi besar kecilnya arus listrik. Dan E, mesin yang beroperasi juga salah karena mesin beroperasi terdapat kelistrikan. Sehingga dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah B, jarak luncuran saat ia keluar. Soal yang nomor 2, menurut prinsip kekalan muatan, hal berikut ini yang pasti benar ketika benda-benda bermuatan berinteraksi adalah: A, muatan pada tiap benda tetap sama. B, banyak muatan benda adalah sama sebelum dan sesudah interaksi. C, muatan total benda-benda adalah sama sebelum dan sesudah interaksi. D, muatan total dari semua benda dapat berubah selama interaksi hanya oleh sejumlah benda sama dengan bilangan bulat kali muatan sebuah elektron. E, muatan total dari benda dapat meningkat hanya jika dalam suatu interaksi lanjut jumlah muatan total berkurang oleh jumlah yang sama. Berdasarkan dari hukum kekalan muatan listrik adalah jumlah bersih muatan listrik yang dihasilkan pada dua benda yang berbeda dalam suatu proses interaksi adalah 0. Artinya, jumlah total muatan positif dan negatif dari benda-benda saling berinteraksi adalah tetap baik sebelum dan sesudahnya. Elektron hanya berpindah saja. Jadi dengan demikian maka pilihan jawaban kita adalah A, muatan pada tiap benda tetap sama. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Dua muatan titik terpisah sejauh R, kurva berikut yang paling baik menunjukkan besar gaya listrik F pada muatan lainnya sebagai fungsi R adalah A, B, C, D, dan E. A-nya melengkung, B-nya lurus, C-nya melengkung, dan D lurus, E lurus. Jadi berdasarkan F sama dengan K-1, Q2 per R pangkat 2 terhadap fungsi R, maka grafiknya melengkung ya. Grafiknya melengkung berdasarkan dari hukum Coulomb. Gaya listrik besarnya berbanding lurus dengan kedua muatannya dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Nah, berarti pilihan jawabannya adalah A. Nah, jadi kurvanya seperti pada gambar A. Soal yang nomor 4. Dua bola X dan Y terpisah sejauh 9 meter. Muatan pada bola X adalah 3 mikrokolom dan muatan pada bola Y adalah 1 mikrokolom. Jika F adalah besar gaya X dan Y, nilainya adalah titik-titik A, K kali 10 pangkat min 12 Newton, B, sepertiga K kali 10 pangkat min 12 Newton, C, 1/9 K kali 10 pangkat min 12 Newton, D, 1/27 K kali 10 pangkat min 12 Newton, dan E, 1/81 K kali 10 pangkat min 12 Newton. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 4 ini, di mana R-nya sama dengan 9 meter, Qx sama dengan 3 mikrokolom, berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Qy 1 mikrokolom berarti 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan F sama dengan Kq1 Q2 per R pangkat 2. Ini adalah yang ditanyakan. Sama dengan K kali 3 kali 10 pangkat min 6 kali 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya 9 pangkat 2.
sama dengan K kali 3 kali 10 pangkat min 12 dibagi 81, maka F sama dengan 1/27 K kali 10 pangkat min 12 Newton. Sehingga dengan demikian untuk soal nomor 4 ini kita bisa pilih jawabannya adalah D. Dan seterusnya untuk soal yang nomor 5. Dua bola bermuatan kecil terpisah sejauh 0,05 meter dan saling tolak-menolak dengan gaya 18 kali 10 pangkat min 4 Newton. Ketika bola bermuatan terpisah sejauh 0,15 meter dalam medium yang sama, gaya tolak-menolaknya sebesar A 1 kali 10 pangkat min 4 Newton, B 2 kali 10 pangkat min 4 Newton, C 2 kali 10 pangkat min 4 Newton, D 6 kali 10 pangkat min 4 Newton, dan E 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Baiklah, kita selesaikan ya. Untuk R-nya 0,05 meter, F-nya 18 kali 10 pangkat min 4 Newton, R aksennya adalah 0,15 meter, maka F aksennya sama dengan berapa Newton? Nah, berarti kita gunakan dengan cara membandingkan. F banding F aksen sama dengan K/1/2 per R kuadrat dibanding K/1/2 per R aksen kuadrat. K-nya sama dihilangkan, G1, G2 juga sama, saling meniadakan, sehingga untuk F banding F aksen akan menjadi 1/R kuadrat dibanding 1/R aksen kuadrat, atau F per F aksen sama dengan R aksen kuadrat per R kuadrat. Maka F aksen sama dengan 18 kali 10 pangkat min 4 kali 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat dibagi 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka besarnya F aksen sama dengan 18 kali 10 pangkat min 4 kali 1/9 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Pilihan jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Total dua muatan H1 dan H2 adalah 5 mikrokolom. Jika kedua muatan tersebut dipisahkan sejauh 3 desimeter, di setiap muatan akan merasakan gaya listrik sebesar 0,4 Newton. Besar H1 dan H2 berturut-turut adalah titik-titik A, min 4 mikrokolom dan 10 mikrokolom, B 3 mikrokolom dan 3 mikrokolom, C 4 mikrokolom dan 1 mikrokolom, D 5 mikrokolom dan 1 mikrokolom, dan E 8 mikrokolom dan min 2 mikrokolom. Oke, kita selesaikan ya untuk soal nomor 6 ini dengan menuliskan kembali di mana Q1 plus Q2 sama dengan 5 mikrokolom sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 min Q1. R sama dengan 3 desimeter berarti 3 kali 10 pangkat min 1 meter. F 0,4 Newton berarti 4 kali 10 pangkat min 1 Newton. Dari rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, maka F-nya 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 kali Q2-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 min Q1 dibagi R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 dipangkatkan 2. Nah, dan seterusnya 9 dengan 3 pangkat 2 saling meniadakan, dan kemudian untuk berikutnya kita tuliskan 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kali Q1 min Q1. Nah, maka untuk ini bisa kita selesaikan di dalam penyelesaiannya. Q1 kuadrat min 5 kali 10 pangkat min 6 Q1 plus 4 kali 10 pangkat min 12 itu adalah sama dengan 0. Maka Q1 sama dengan
5 kali 10 pangkat min 6 plus minus akar 5 kali 10 pangkat min 6 kuadrat min 16 kali 10 pangkat min 12 per 2 dengan menggunakan rumus segitiga. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu adalah rumus matematiknya. Maka Q1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 plus minus akar 25 kali 10 pangkat min 16 min 16 kali 10 pangkat min 12 dibagi 2. Ya. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6 plus minus 1,5 kali 10 pangkat min 6. Jadi untuk 25 dikurangi dengan 16 ini, kemudian dikali bagi dengan 2, hasilnya 1,5 kali 10 pangkat min 6. Maka Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom sama dengan 4 mikrokolom, dan Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 1 mikrokolom. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Muatan positif Q kolom ditempatkan di X sama dengan min 1 dan muatan min 4 Q kolom ditempatkan di X sama dengan positif 1 meter. Muatan uji positif Q kecil kolom yang diletakkan di sumbu X akan mengalami gaya total 0 jika muatan tersebut diletakkan di titik-titik. Ini adalah gambarnya, muatan Q positif dan min 4 Q, dan kemudian dia untuk yang Q positif min 1 meter dan yang min 4 Q adalah plus 1 meter. A 1 meter di kiri muatan Q positif, B 1 meter di kanan muatan Q positif, C 3 meter di kiri titik 0, D 3 meter di kanan titik 0, E 3 meter di kiri muatan negatif 4 kolom. Kemudian kita letakkan di sini untuk muatan positif Q kecil yang kita perkirakan jaraknya adalah Y. Muatan Q positif dengan min 4 Q jaraknya 2 meter. Kemudian kita lukiskan gaya tolak antara muatan positif Q dengan positif Q kecil F1 dan untuk Q kecil positif dengan Q 4 negatif ke arah kanan saling tarik-menarik, sehingga ada F1 dan F2. Karena dia, maka sigma F sama dengan 0, berlakulah F1 sama dengan F2. Maka K Q per Y pangkat 2 plus K Q kali min 4 Q per Y plus 2 pangkat 2 harus sama dengan 0. Sehingga bisa kita nyatakan untuk ini, K saling meniadakan, Q kecil saling meniadakan, hasilnya menjadi sementara ini adalah 1 per Y kuadrat sama dengan 4 per Y plus 2 kuadrat. Jika kita akarkan persamaan ini, hasilnya adalah 1 per Y sama dengan 2 per Y plus 2. Maka Y plus 2 sama dengan 2Y, sehingga Y sama dengan 2 meter. Jumlah gaya 0 jika muatan positif kecil terletak di kiri positif Q sejauh 2 meter atau sejauh 3 meter di kiri titik 0. Nah, jadi pilihan jawabannya adalah C. Soal yang nomor 8. Diagram di samping menunjukkan 3 bola kecil bermuatan listrik. Besar gaya yang bekerja pada bola B adalah titik-titik, diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nah, ini adalah gambarnya. Ada 3 muatan di A, di B, dan di C, masing-masing A 40 mikrokolom, B 10 mikrokolom negatif, dan di C 30 mikrokolom positif. Pilihan jawabannya adalah A 50 Newton, B 75 Newton, C 100 Newton, D 112,5 Newton, dan E 125 Newton. Ayo kita selesaikan ya.
Untuk soal nomor 8 ini, kita lukiskan dulu gaya-gaya bekerja. Untuk interaksi antara B dengan A adalah F1 ke arah A, kemudian B dengan C, F2 ke arah C, mendapatkan dua gaya, jumlah gaya keduanya adalah FB. Jadi FB ini adalah gaya yang dialami oleh muatan negatif 10 mikrokolom. Dengan FB sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat, maka F1-nya adalah K B/A per RB kuadrat. F1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat min 5 kali 4 kali 10 pangkat min 5 bagi 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, hasilnya 90 Newton. Dan untuk F2-nya KBC per RBC kuadrat. F2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5 per 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, hasilnya adalah 67,5 Newton. Dan kalau kita masukkan dalam FB sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat sama dengan akar 90 kuadrat plus 67,5 kuadrat sama dengan akar 12.658,25, hasilnya adalah 112,5 Newton. Pilihan jawabannya adalah D. Kemudian soal yang nomor 9. 3 buah muatan sejenis dan sama besar H terletak pada suatu bidang. Jika pusat-pusat tiap muatan dihubungkan, terbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 2A. Gaya kolom yang dialami oleh salah satu muatan dinyatakan dalam K, H, dan A adalah titik-titik. A. Kaki kuadrat per A kuadrat akar 3. B. Kaki kuadrat per 2A kuadrat akar 3. C. Kaki kuadrat per 3A kuadrat akar 3. D. Kaki kuadrat per 4A kuadrat akar 3. E. Kaki kuadrat per 5A kuadrat akar 3. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 9 ini dengan menggunakan perumusan penjumlahan vektor. FB sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos 60 derajat sama sisi segitiga, berarti sudutnya 60 derajat. F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan K H per 2A kuadrat, maka F sama dengan K kuadrat per 4A kuadrat. Maka FB sama dengan akar F kuadrat plus F kuadrat plus F kuadrat sama dengan 3F kuadrat. Maka besarnya FB adalah sama dengan F akar 3, dengan F-nya adalah K kuadrat per 4A kuadrat, maka FB sama dengan K kuadrat per 4A kuadrat akar 3. Pilihan jawabannya adalah D. Yang selanjutnya adalah soal nomor 10. Dua muatan sejenis dengan besar muatan sama, yaitu H 5 mikrokolom dan besar masanya sama, yaitu M sama dengan 50 gram. Masing-masing diikat pada seutas tali dengan panjang sama, yaitu L 1,5 meter. Akibat tolakan gaya kolom dan tarikan gaya berat kedua partikel dalam keadaan setimbang, besar jarak antara kedua muatannya adalah A 1,5 meter, B 1,4 meter, C 1,3 meter, D 1,2 meter, E 1,1 meter. Perhatikan gambarnya, ini dua muatan saling tolak menolak, digantung dengan sepanjang seutas tali panjangnya L, jarak keduanya menjadi R, sehingga membentang membentuk sudut tertentu sebesar theta, yang mana muatan ini punya berat sebesar W dan tertolak ke kanan dengan sebesar gaya kolomnya adalah F. Tali menjadi tegang sebesar T dan sudut theta-nya itu adalah separuh dari sudut simpangannya, sejauh R-nya adalah setengah R. Nah, dengan kita lukiskan proyeksi gaya yang terjadi, maka
T ini kalau kita uraikan ke arah sumbu X menghasilkan TX, dan pada sumbu Y menghasilkan TY. Dan sudut yang ada di depan TX adalah theta, ataupun yang ada di samping TY adalah theta. Sigma Fx sama dengan 0, seimbang. Berarti di sini berlaku sigma Fx sama dengan 0 ini juga berlaku untuk sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0, maka F sama dengan Tx. Tx-nya adalah T sin theta. Nah, sehingga dengan demikian untuk F berarti sama dengan T sin theta, sedangkan sigma Fy sama dengan 0, W sama dengan Ty. Lihat gambar, W sama dengan Ty. T-nya adalah T cos theta. Nah, F per W sama dengan Tx per Ty. F per Mg sama dengan T sin theta per T cos theta. T saling meniadakan sehingga kita dapatkan untuk sin per cos ini adalah tangen, maka F per Mg ini sama dengan tangen theta, sehingga F sama dengan Mg tangen theta. Dengan sudut theta kecil, maka besar tangen theta sama dengan besarnya sin theta, sehingga berlakulah di sini K-1 Q2 per R pangkat 2 sama dengan Mg tangen theta atau sama dengan Mg sin theta. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 25 kali 10 pangkat min 12 per R pangkat 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 R per 2 kali 1,5. Sehingga dengan demikian kita bisa peroleh hasil perhitungan selanjutnya adalah 25 dan 5 saling meniadakan dengan 10. Jadi 25 kali 10 bagi 2 adalah 25, habis, hingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12 per R pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 2 R per 1,5, sehingga R pangkat 3 sama dengan 1,35. R pangkat akar pangkat 3 dari 1,35 sama dengan 1,1 meter. Ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan kalkulator, sehingga jawabannya adalah E. Demikian solusi SMART uji kompetensi gaya kolom. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.